Pak Samu Mokhtar ini mulai membantu Papa di usia remaja juga ya? Masih usia 19 tahun Pak. 19 tahun. Pulang kalau bawa mobil sama almarhum Pak Awi, bawa mobil itu kadang-kadang mandek beli undi-undi di Lawang, kadang-kadang beli mangga. Belum, bojomu situ, kon situ, beli mangga untuk keluarganya, tapi saya tetap dikasih. Iya Pak, aktif gitu sama selalu saya. Maunya berbagi. Iya, selalu sering gitu makan ya gitu. Undi-undi beli berapa ya, aku pasti dikasih. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari yang luar biasa ini, saya akan berdiskusi dengan Pak Samu. Ya. Pak Samu ini adalah sosok yang membantu papa saya mulai dari toko cat 73 Malang ya. Satu sejarah ya, bagaimana membantu papa mulai dari toko sampai papa masuk ke pabrik cat home industry ya, tepatnya yaitu Bapak Samu ya. Samu Mokhtar, betul. Siapa? Samu Mokhtar. Pak Samu Mokhtar ya, betul. Jadi Pak Samu Mokhtar ini mulai membantu Papa di usia remaja juga ya? Masih usia 19 tahun Pak. 19 tahun. Dan di toko cat 73 ya? Ya Pak. Jadi waktu itu tahun berapa? Tahun 1970 Pak. Tahun 70. Tahun 70 Pak. Oke, berarti Papa sudah mendirikan toko cat 73 sejak tahun 62. Betul. Berarti setelah 8 tahun ya, baru Pak Samu bergabung ya. Betul Pak. Pada saat itu tokonya sudah ramai dong ya? Belum Pak, masih. Oh belum ramai? Belum ramai Pak. Oke. Masih. Tapi kan sudah nyampur cat segala macam. Sudah ya. Mulai itu yang paling dominan waktu itu Pak, nyampur cat itu. Tapi dengan bahan-bahan untuk bangunan, bahan bangunan seperti paku, spiritus, jual tinder eceran itu baru sedikit-sedikit Pak. Ya. Setelah saya gabung sama di sana tahun 70, saya ingat saya ya jual semen apa, saya serabutan juga Pak. Ya. Akhirnya kulaan paku nang toko pecinan toko ong, toko pecinan gede 10 kilo Pak pada waktu itu Pak. Iya. Dan juga spiritus satu black saya ngeledek Pak pada waktu itu. Bukan pakai drum. Saya ngeledek belum pakai spiritus itu pakai black biasa Pak mereka. Tapi setelah belum lama lagi Pak sudah beli paku 1 truk. Petian itu, trim itu saya masih ingat kalau tidak salah koyong orang Lawang itu Pak, Pak Virtus itu. Iya. Saya kenal bagus sama Madusari ya. Madusari ya itu. Akhirnya beli sak truk gandengan gitu Pak, belum lama itu Pak. Loh, Pak Samu waktu gabung itu tokonya kan sudah besar loh. Sudah. Maksudnya asalnya itu soalnya toko 73 asalnya gang 1,5 meter kali 13. Sudah Pak, sudah besar waktu Pak. Itu sudah dibeli kan sebelahnya. Sebelahnya itu pada waktu itu kan punya kalau tidak salah papai Om Yongguan itu. Om Yongguan. Yang sebelah sini, tapi yang sebelah sini pada waktu itu jualan nasi soto Pak. Ya. Itu sudah dibeli semua. Sudah dibeli semua. Tokonya jadi lebar sudah. Tapi yang sini belum dibangun Pak, masih tertutup gitu. Yang di sebelah sini, yang sebelah kiri itu gabung sama Underdeal Pak. Pada waktu itu Pak, rumah adik almarhum Pak Sutikno itu yang di belakang ini Pak Wandi Pak Kikjuan itu loh Pak, gabung di itu rumah tangganya di itu. Tapi belum lama lagi sudah bangun di Kelenteng Pak rumahnya Pak. Kalau Bapak sampean itu pada waktu di Kebalen 87 Pak. Rumahnya saya tahu persis itu di Kebalen 87. Itu tahun 64 pindah ke Kebalen 87. Iya, tapi saya pada waktu gabung masih di sana Pak. Oh iya. Habis itu tidak lama lagi sudah beli di Kidul Pasar, pabrik roti itu Pak, sama apotek Erlangga.
Ya. Ya, ini Pak Samu ini tahu nih sejarahnya Papa dia. Tahu persis Pak. Pak, cerita flashback kalau waktu di toko aja. Di toko ini gimana sih yang dilakukan kok bisa jadi tokonya itu menjadi toko paling rame di Kota Malang kan? Toko cat paling rame itu ya. Betul Pak. Pada waktu itu memang Pak almarhum itu saya merasa kehilangan Pak, memang masalah karena yang didik saya dari kecil sampai umur 70 ini saya ya seperti papa saya sendiri Pak. Namanya orang Cina ya, tapi saya itu kayak orang tua saya sendiri itu loh Pak. Soalnya orangnya kalau didik saya itu yang penting yang jadi duitmu. Ngomong saya gitu, beli sosok, kadek males-malesan aja, kadek bulet-buletan. Apa yang payu yang penting dadi duit dhisik engko iso diputerno. Satu itu. Yang kedua, tadi sudah banyak yang diungkapkan sama Pak Tris. Ya masalah gaji karyawan, masalah apa saja itu ojo diolor. Wong iki golek mangan. Golek mangan iku dhisikno pangane wong iki. Kok balas lho ya orang itu nanti yang khusus yang balasmu. Ya. Saya akhirnya pada waktu itu toko maju. Saya kawin Pak, tahun 73 saya kawin. Kawin itu saya bilang, kalau saya panggil almarhum itu Yotik Pak. Yotik, aku hati rabi. Wis aku gak iso apa-apa pada waktu uang recehan itu Pak. Saya dikasih uang 500 Pak. Pada waktu itu saya kawin masih kalau tidak salah 300 ya. Ya wis aku gak nyumbang apa-apa iki gen anu serakah kawin. Alhamdulillah Pak. Ya. Terus saya kawin tahun 73, 74 saya punya anak satu. Akhirnya tak pikir-pikir Pak. Pak Tik, bayar aku gak cukup Pak Tik. Barang saya gaji 100 rupiah uang merah itu Pak. Akhirnya ditambahi 100 Pak. Okay. Kamu saiki wis tak kei 200 wis baramu kono jangan ini. Tapi punya anak satu pada waktu itu tidak cukup Pak. Akhirnya ya wis tak telateni tahun 78 ngempet Pak, saya tidak kuat Pak. Akhirnya saya kepingin perubahan gitu. Akhirnya saya merantau ke Ambon Pak. Oke. Ke Ambon 78. Pak Tik itu pesen sama teman saya almarhum namanya Pak Samsu itu Pak. Oke. Nggak tahu kok aku disenengi sama Pak Tik itu. Ya aku ya cinta memangnya. Tapi berhubung kondisi saya rumah tanah satu nggak cukup, akhirnya saya merantau ke Ambon tahun 80. Kalau tidak salah bulan 9 tanggal 15 saya pulang Pak. Itu Pak Samsu bilang, Samu wis teko, itu Samu wis teko. Akhirnya wis nanti wis Sabtu suka ngenang tuku. Pada waktu itu yang di toko Pak Wiono Pak. Okay. Pak Wiono Pak tuh. Oh, kamu sekarang nang papa aku digolek Pak Wiono, kan saya ngomong biasa gini sama Pak Wiono sama Pak Hermanto juga begitu. Iya. Wis tak bilang apa wis ngomong dhewe wis. Akhirnya iya ngomong dhewe. Aku di toko. Pak Wiono ngebelno Pak, pisamu Pak. Loh, kon kapan teko? Itu. Kon Senin iso melu aku kon. Saya tidak usah pikir panjang lebar Pak. Tidak usah pikir panjang. Hari Senin langsung saya ikut sampai hari ini Pak. Iya. Tahun luar biasa sekali ya. Jadi Pak Samu ini mulai dari toko cat, sempat vakum, habis Papa merintis pabrik cat, terus diminta bantu lagi gitu ya. Tapi saya sudah tahu Pak, pada waktu tahun 78 saya ikut kok Pak, gabung kalau tidak salah itu totalan waktu Opnam sama Pak Wiono sama Kopikian. Itu masih sudah ikut itu ya? Masih Pak, saya belum berangkat. Pak Awi bukan Pak Awi Pak. Waktu Opnam Pak. Oke. Itu sama Kopikian, sama Pak Wiono, bawa LM Kol dulu itu, kalau 300 itu baru-baru. Akhirnya saya ikut. Tapi pikir-pikir ya sih gajiku sama ini nanti tidak cukup sama anak saya gitu. Akhirnya saya merantau ke Ambon tahun 78. Tahun 80 bulan 9 tanggal 15 saya datang dipanggil sama
Pak Tik sampai sekarang Pak. Ya. Jadi gabung lagi ke Avian. Nah, gabung ke Avian. Wis mulai Senin kan malah wis. Tuh waktu itu naik bis dari Malang itu PP Pak tiap hari Pak. Tiap hari Malang PP bawa makanannya orang-orang itu kalau tidak salah ya 18 yang jadi dijalan bawa tas gini. Saya sama Pak Tik 2 orang Pak. Ikut kalau saya nggak Kalisari ya Havana Pak, belum ada tol Pak. Belum ada tol Kalisari Havana. Waktu naik bis itu selalu bareng atau kadang tidak bareng? Kadang ketemunya di pabrik loh kadang. Enggak, selama saya belum ikut. Kan waktu itu ada beli mobil R300. Bukan Pak, ikut barang Pak saya itu. Pokok Isuzu, nggak tahu tahun berapa, keliling cucu tua gitu Pak. Itu waktu itu kalau ada ngirim barang saya ikut, kalau enggak ya ikut bareng bersama Pak Tik Pak. Sama almarhumnya Pak Awi. Itu akhirnya lama ya tadi sudah dijadikan Pak Tris tadi bawa mobil Pisau nggak salah 303 nggak salah coklat. 504. Oh iya 504. Oh suwelek wis. 74. Suwelek pokoknya balik mogok Pak. Iya. Balik mogok akhirnya sama yang nyetir almarhum Pak Awi. Ya sama saya toh gantian. Ya sebelum akhir 82. Belum sampean waktu itu belum gabung waktu itu. Saya sama Pak Awi 2 orang kadang-kadang mogok di Pandaan gitu. Ya wis ini cerita yang tidak bisa saya lupakan Pak. Akhirnya ya Pak Tik itu memang orangnya disiplin, hebat, saya rasa semangat kerjanya luar biasa Pak. Yaitu intinya orang itu kalau gajian Pak itu jangan ditunda. Tadi saya bilang Pak Tris, orang itu cari makannya orang itu jangan sampai kamu waktu itu ya marahi almarhum Pak Awi Pak. Pada waktu itu ya Pak saya tahu persis itu Pak. Nah akhirnya pada tahun lama-lama kan beli L300 biru dulu itu. Pak Hermanto waktu itu di apotek. Kalau tidak salah loh itu Pak Hermanto. Nah, waktu itu sudah di Avian saya Avian mulai naik Pisau itu. Jadi Pisau 74 itu saya sudah yang nyetir gantian sama Pak Awi. Terus setelah bertambah terus Pak Wiono gabung tahun 84 baru terus beli L300 karena tidak cukup. Asalnya Pisau itu dinaiki sampai 8-9 orang. Belakang 6 nombok depan 3. Betul. Ya sedan dinaiki 8-9 orang ya tidak cukup. Tapi ya waktu itu ya kita nikmatin ya. Jadi memang waktu itu ya udah kita benar-benar seperti satu keluarga besar yang di mobil juga kalau saya yang nyetir itu tidur semua itu. Iya Pak. Tidur semua itu. Jadi berangkat tidur pulang tidur ya karena mungkin terlalu capek ya. Jadi berangkatnya memang pagi sekali jam 4:30 jam 5 pulangnya juga sore sekali. Ya cuma kan tak macet macam ini Pak. Dulu cuma perjalanan 1,5 jam sudah nyampe Pak. Nah itu. Pak Samu kalau ngomong waktu di toko 73 ya. Ini kan benar-benar tahu sejarah toko 73 itu mulai masih belum besar ya. Itu apa yang ingat-ingat dengan Papa pada waktu di toko itu ya? Kalau sama almarhum Papa kan masih nyampur cat juga loh. Ya itu saya yang bantu memang ya. Aimu diajari ya? Diajari Papa nyampur cat ya? Iya, ya saya mau belajar sendiri Pak. Kalau ada orang beli kira-kira 0,5 kilo saya berani. Kalau yang sedikit 1 on 2 on itu tidak berani Pak. Saya takut nanti kebanyakan. Itu Papa mesti. Oh iya, khusus itu. Kalau 0,5 kilo 1 kilo. Pak Samu ingat ya? Papa kalau ada orang order 1 on, jadinya misalnya 1,5 on atau lebih, selalu dikasih semua. Betul. Harganya tetap 1 on. Betul. Harganya. Ya, karena prinsip Papa, buat apa nanti sisa 1,5 on atau berapa ini nanti udah kasihkan dia kan masih bisa dipakai. Itu jadi prinsip itu yang justru
membuat para pelanggan toko 73 itu jadi semakin loyal, semakin cinta sama toko 73 karena wah ini hebat, dibeli 1 on dikasih 1,5 on itu wah. Padahal waktu itu nyampurnya ya nggak jadi gitu ya. Iya, iya kadang-kadang kurang biru sama merah Pak. Gitu. Tapi kalau saya sedikit-sedikit itu otomatis almarhum sendiri Pak yang nyampur Pak. Kalau saya nggak berani. Dan ini mobilnya untuk cat mobil, untuk Vespa itu yang sepeda motor tuh, ya. Yang paling banyak Vespa itu saya sampai akrab sama langgannya namanya ya Sutik Pak, Sutikno juga orang Blimbing sana itu waktu itu kan Vespa banyak sekali yang itu sudah langganan Pak, tinggal gitu boleh ditinggal ini minta berapa jadinya pas Pak. Ada cerita nggak itu waktu nyampur Vespa punya pelanggan atau apa ya, Vespanya kebetulan masih baru itu kalau Papa megang hati-hati nih Vespanya aja jangan apa iya itu Papa pernah cerita ke saya itu iya. Jadi maksudnya Papa mau kan sebelumnya dikompor dulu toh. Betul Pak. Oh iya bersih semua. Jadi itu kadang pelanggan ini kan merasa ini barang mewah kan. You jangan pegang-pegang. Jadi papa saya ini kadang cerita juga tuh ke saya ya. Jadi dia ngomong waduh, kadang kita juga di toko ini mau melayani pelanggan dengan baik pun, tapi mereka omongannya itu kadang juga tidak seberapa bisa enak didengar. Tapi itu papa udah nggak pedulikan. Papa yang penting bisa menservis, bisa memberi yang terbaik kepada pelanggannya. Ya intinya Bapak itu memang ulet orangnya. Ya. Satu makanannya apa. Kalau waktu itu makan setiap siang juga bersama kan ya? Kalau di toko enggak Pak. Pada waktu itu kan saya dikasih uang makan pada itu. Kalau Bapak sampean itu bawa sampai kalau enggak salah Mbak itu bontot makanan. Bontot makanan itu bubur Pak senengannya Pak. Bubur sama kacang sama abon itu senengannya orang ini sampai sekarang. Jadi tapi waktu saya bantu Papa di toko cat 73 itu berarti tahun ya antara tahun 70, 71, 72 itu setiap siang Papa selalu beli makanan. Gini Pak, kalau ya kan? Beli makanan itu kalau semua enggak beli ya enggak beli, enggak usah makan semua. Jadi kalau beli enggak lah, kalau enggak makan semua itu pasti beli itu setiap siang itu. Iya, tapi kalau orangnya beli itu misalnya karyawannya biro ya semua dibeli no Pak. Iya. Apalagi betul. Langganannya mie gang jangkrik itu Pak. Mie gang jangkrik. Iya. Terus apa lagi? Wanyong. Ya, terus Wanyong nasi goreng. Tahu tek Pak. Tahu tek waktu jenje di Kidul Pasar itu Pak. Ya itu. Wah kalau itu ekstra itu karena enggak Papa tahu tuh para karyawannya akan masih tetap lapar. Jadi mesti ekstra lontongnya ya. Sama itu mie soto Lamongan ya di Kelana itu kan setiap siang itu makan bersama itu. Saya ngalamin, saya ikut juga. Tapi pada waktu itu nasi mawut ya senengannya semua gitu Pak. Jadi orangnya itu tidak makan sendirian gitu, tidak bareng semua. Kalau makan satu semua harus makan Pak. Kecuali kan saya itu pada waktu itu setengah sales Pak, jadi ngirim barang, nagih gitu. You pinter soalnya, you jadi prestasinya meningkat ya. Jadi asalnya you kan cuma jadi pembantu bongkar muat di betul Pak, drum-druman atau apa itu saksakan itu semen. Itu saya ingat you kuat loh satu drum. Ya lumayan 2 orang Pak. 2 orang. 200 kilo itu kalau ke truk gitu ya. Tahu 2 orang gini. Kalau bongkar dari truk itu betul, itu drum Pak. Spiritus. Bukan, yang kuat itu drum karbit Pak. Cuma 100 kilo Pak. Kalau spiritus ya enggak kuat Pak, 200 kilo. 180 kilo. Yang Dulatin itu ya enggak kuat. Ya, enggak kuat. Itu paling kuat waktu itu. Ya paling dempal itu. Karyawannya orang Singosari itu Pak. Itu yang ngajari almarhum ABC Pak. Oke. Sampai ikut sampai gitu Pak. Iya Pak Dulatin itu saya tes. Oke, suaranya jelas. Suara jelas. Masuk Pak. Tes untuk Bapak.
Nggak ada Sir. Ada Pak. Sir itu ponakan ya. Ponakannya Pak Samsu Pak. Oh, ponakannya Pak Samsu. Terus ada Tris juga. Tris itu ya, di sebelah rumah. yang agak melongos. Ya. Sudah almarhum semua Pak. Waduh. Ya. Semua Pak Samsu, Pak Tris juga. Iya. Masih muda itu. Iya, tapi yang namanya umur Pak, enggak sakit Pak. Iya. Waktu itu kan Pak Hermanto. Kalau Sir masih ada. Sir ya. Tetap ikut Pak Kochen. Sir. Ya. Oh ya. Iya masih ada. Terus ada Eno kan Aying sudah lama Pak. Aying juga almarhum. Almarhum. Ya. Pak Aying itu tokoh di Probolinggo. Jadi dia banyak membantu anak-anak yatim piatu. Ya. Jadi Pak Aying itu termasuk orang yang sukses juga dididik Papa dan masih sering ke rumah Papa itu Pak Aying. Itu ya Pak. Iya. Jadi dia mendoakan ya. Nggak taunya berapa bulan yang lalu ini saya dapat kabar yang juga meninggal dia. Itu jajanan saya Pak. Sebelum Papa malah Pak Aying ini nggak ada duluan. Jajaran saya itu Pak. Sedangkan istilahnya mau kawin ngajak saya sepeda motoran ke sana Pak. Iya. Naik motor ke sana Pak. Jadi memang Pak Samu tingkatannya naik. Jadi asalnya pembantu cuma betul Pak. Terus diajari naik sepeda motor. Ya. Nah, mulai pakai sepeda motor keliling ke karoseri. Terus ngambil resep ke apotek ngirim. Itu sudah lama itu. Yang apotek sudah lama itu. Itu sudah 76 77 waktu itu. Ya, kalau yang awalnya kan masih belum ada. Ada Pak, ya. Motor Honda 69 itu Pak. Honda Uduk 69 itu Pak. Iya. Dan saya masih ingat juga ya, dari Pak Samu, Pak Samsu semua yang bekerja di toko ini kan juga menjadi kebanggaan di kampung ya. Betul. Ya. Iya. Jadi tokoh masyarakat. Menjadi tokoh nih, terutama Pak Samu ini. Iya. Karena setelah nggak di toko cat terus gabung di pabrik cat. Betul Pak. Itu dikasih tanggung jawab oleh Papa untuk bawahi satu divisi cat emulsion. Cat tembok Pak. Cat tembok. Pada waktu itu Apitek Pak. Betul Pak. Iya. Nah itu buatnya pertama juga pakai drum ya Mas Ian ya. Satu hari itu nggak pakai drum 200 kiloan ya. Betul Pak. Sama mixer manual. Mixernya lokal lah. Lokal manual yang masih bisa diambil. Iya. Mixernya. Pak. Ini satu hari saya produksi paling banyak 5 drum Pak. Iya. 1 ton Pak. Betul. 1 ton Pak. Tapi dalam berapa bulan sudah beli mesin dari Singapura Pak. Betul. Itu sudah bisa 1,5 ton. Pak. Habis 1 ton. Saya sudah bisa produksi 30 sampai 40 ton Pak. Enggak, maksudnya satu batch-nya itu 1,5 ton. Sekali mixer itu 1,5 ton. 2 ton Pak. 1,5 ton sampai 2 ton bisa Pak. 2 ton. Ya Pak. 2 ton itu bisa buat 8 batch ya seharinya. Satu hari Pak. 2 mesin Pak. 2 mesin jadi 16 batch. Ya. Itu 30 ton berarti 30 sehari. Ton, Pak. Ya, sama bikin pelamir boyo itu pakai wheel loader yang gini itu. Satu hari bisa. Tadi cepat sekali ya tumbuhnya ya. Jadi 5 drum itu kan cuma 1 ton. Sudah langsung naiknya itu ke 30 ton. 30 ton Pak. Ya. Terus tidak lama lagi saya sudah bisa macam-macam produksi. Bisa 67 ton Pak. Ya. Sudah pindah ke belakang Pak. Waktu itu sudah nambah banyak item juga ya. Ada cat genteng. Cat gentengnya Avian kan termasuk paling laku juga. Iya, lumayan laku Pak. Yoko genteng itu banyak hal itu Pak. Jadi satu hari, tapi masih manual Pak. Itu. Yang isinya juga manual. Isinya manual, tangkinya ditanam. Jadi ngangkat 50 kilo gini Pak. Iya Pak. Saya juga ikut waktu itu yang penjualan pada waktu itu di Licen Pak. Di Licen waktu itu iki truk wis teko. Kon iso gawe Aries iki pirang tangki? Siap, iso. Saya kalau siap sudah
truknya belum datang ya sudah hampir anu ya wis bisa Bu saya bilang gitu sama dirijen itu. Jadi memang mulai awal kecepatan ya, speed. Jadi Avian itu kalau sudah dapat orderan itu sudah kalau bisa hari itu juga dikirim gitu ya. Betul. Nah, itu yang membuat akhirnya orderannya itu semakin lama semakin banyak karena orang jadi tidak perlu nunggu terlalu lama. Iya. Kalau Pak Samu yang diingat oleh Pak Samu tentang Papa itu apa ya? Ya kebaikannya Pak, baik sekali. Menurut saya merasa kehilangan Pak sama almarhum Pak Sutikno itu. Saya ini bukan anaknya, tapi didikannya Pak Sutikno itu terhadap saya juga kenceng Pak. Itu jadi sudah dibilang sama Pak Tris tadi, yang penting jujurmu, jujur cepet, yang penting tentang gaji duitmu, tentang cepet mutermu. Gitu. Pernah nggak dimarahi oleh Bapak yang nggak dilupakan itu apa? Kalau saya rasa tidak pernah Pak. Masalahnya saya ya bukannya Pak, saya ini orangnya disiplin sama pada waktu itu. Kalau kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak. Itu jadi saya. Jadi isang ngikuti Papa gitu ya? Iya, apalagi pada waktu di toko Pak. Itu enggak tahu ya namanya cinta Pak Tik ya cinta sama saya sayang sama dia. Apalagi kalau pada waktu musim kan mau hari raya Pak ya. Iya. Karyawannya banyak gitu. Habis kasih THR waktu itu manualan samplopan biasa. Besok kamu masuk ya totalan sama saya. Alasannya gitu Pak. Gitu loh Pak. Sayang sama saya Pak. Saya merasa kehilangan Pak. Itu sayang sekali. Besok itu ditambahi lebih banyak lagi loh. Iya sungguhan ini Pak. Saya menghadap sampean bisa tak bohongi sama yang sana tidak bisa Pak. Iya saya Pak Tik sayang sama saya Pak. Saya merasa kehilangan Pak. Tuh. Jadi tidak pernah saya dimarahi gini. Dan cuma pada waktu itu tahun 83 saya ingat saya izin Pak Tik, saya besok tidak masuk. Kenapa kan? Kecuali gak mlebu. Aku ada yang bangun rumah, sana Pak Cuan ini Pak Tik pernah ke sana. Saya bilang, wes gak apa-apa wes, terus dino ae lho. Gambarnya siapa sih gambar? Tidak usah gambar-gambaran, namanya orang desa Pak. Itu kerjasama sama Randa. Ya wes, apa-apa wes, gue gak bantu apa-apa wes, gue waktu mama jadi ngomong aku wes, gue tidak di pabrik. Nah itu akhirnya alhamdulillah suruh serumah itu wes kok ngebono nang Pak Tris loh. Kok tak bayarannya bone gondrene dibayar semua Pak. Oh iya, gitu. Pak Tris sama saya pulang dari ini cerita Pak ya. Pulang kalau bawa mobil sama almarhum Pak Awi, bawa mobil itu kadang-kadang mandek beli undi-undi di Lawang, kadang-kadang beli mangga. Lo mau bojomu situ, kon situ, beli mangga untuk keluarganya, tapi saya tetap dikasih. Iya Pak. Pak Tik gitu sama selalu saya. Maunya berbagi. Iya, selalu sering gitu makan ya gitu. Undi-undi beli berapa ya? Aku pasti dikasih. Tes. Oke, suaranya jelas. Suara jelas. Masuk Pak. Tes. Untuk Bapak. Iya Pak. Ya dulu. Waktu gabung juga nggak ada pagar loh Aviannya. Waduh, masih alang-alang Pak. Alang-alang Pak. Saya tidur sama Pak Tris kan dulu tidur di pabrik sama Pak Tris ini. Oh, dijaga ya pabriknya karena nggak ada pagar ya. Nggak ada pagar Pak. Jadi giliran kalau Sabtu kan masuk waktu masuk. Kalau Sabtu Minggu giliran, kalau minggu ini Pak Tris, nanti minggu depan saya, ada lagi orang Malang Umpit itu. Nah, itu giliran. Papa sendiri kan juga kadang tidur di pabrik. Iya, sama Pak Suwandi. Pak Wandi. Gantian loh Bapak. Ya, tapi pada waktu saya sudah gabung situ, dia sudah tidak di situ. Saya sama Pak Tris, sama Pak Pitono, Pak Tris ya. Ya. Jadi belum ada pagar Pak. Mas pagar alang-alang tak dua gini Pak. Iya. Pengalaman apa yang tak dilupakan di situ? Ya pengalaman kalau hari Sabtu gitu ya nun sewu ya.
Sabtu juga kerja waktu itu? Setengah hari Pak. Oh, setengah hari Pak. Setengah hari itu Mbak, makanan itu lebih dari Malang itu mamanya Pak Hermanto itu kalau Mbak Oh ini untuk Sabtu. Jadi saya rantang ini untuk Sabtu sama Ibu paling banyak rawon sama jangan asem Pak. Itu sudah hebat. Mantap rasanya. Mantap. Jangan asemnya Pak. Mantap. Jadi sobat sukses mama saya ini memang kalau masak itu suwedep ya. Masak lodeh, masak rawon, soto, jangan asemnya juga enak ya. Luar biasa Pak. Ya. Luar biasa. Jangan kunci juga. Jangan kunci. Sama lagi lalu manggil Yuli terus di pabrik muter-muter cari apa Yuli, cari ini sama Biti. Cari ini bekas-bekas ini mu nanti dikumpul-kumpulnya beli penter. Kayak gitu nandur-nandur bunga-bunga. Waduh, udah bisa diem. Iya, nanti disambungkan Bapak terus saya bilang gini Pak, saya nggak sekolah sudah Pak, nanti adik-adik saya nggak sekolah, gajinya berapa sih? Kalau bisa tolong Pak cari kerjaan. Akhirnya sama Pak Atik itulah itu saya dipanggil itu ya, sampai sekarang ini syukur sekali Pak. Ya. Ikut Pak Hermanto kalau bisa ya itu saya usul, kalau diperbolehkan saya sampai tua Pak. Oh iya.